Sadar itu Pak, sadar budaya risiko. Oke ya, sadar budaya risiko. Simpelnya, risiko itu Pak kemungkinan terjadi. Probabilitas itu kemungkinan, ada kejadiannya gitu. Tapi belum terjadi. Kalau udah terjadi namanya isu atau peristiwa. Udah terjadi. Contoh simpelnya Pak, mengenai kesadaran budaya risiko. Kita mau berkendara, ya, ke tebing tinggi, misal kita mau terhindar dari kecelakaan. Jadi risikonya apa? Kecelakaan di jalan. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi? Ya kan? Mungkin kita akan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak, pengereman, mesin, semua layak, servis teratur. Kemudian kesiapan fisik kita, ya, mungkin dia sudah makan, tidak ngantuk, tidak sedang dalam masalah berat, tidak dalam pengaruh obat. Nah, itu yang disebut dengan tindakan mitigasi. Apa yang kita lakukan supaya risiko tidak terjadi. Nah, di sini dia dijelaskan bahwa risiko itu adalah kemungkinan atau dampak. Kemudian hazard itu kalau dibandingkan risiko, hazard itu sumber bahayanya apa? Kalau risiko, kemungkinan bahayanya. Jadi supaya bisa Bapak bedakan antara risiko dan peristiwa risiko. Jadi kalau risiko itu Pak belum terjadi. Nah, apa tujuannya ini disosialisasikan Pak? Tujuannya adalah dalam setiap aktivitas pekerjaan kita pasti punya risiko. Paling simpel Pak, paling simpel. Risiko tidak teliti karena kita banyak bekerja berkaitan dengan administrasi. Apa tindakan mitigasinya? Pencegahan. Kita koreksi bertingkat, begitu ya Pak? Dari kerani kasih ke kasatnya, kasat kasih ke asisten, asisten kasih ke kabin, ujung-ujungnya persetujuan dari Pak JM. Nah, itu bagian dari mitigasi risiko supaya dokumen yang ditampilkan atau dihasilkan atau proses pembayaran berkaitan dengan keuangan telah benar dilaksanakan secara teliti dan akurat. Itu mitigasinya, kira-kira begitu. Nah, di mana aja terjadi Pak risikonya Pak? Ada finansial, ya, biaya perbaikan, hilang pendapatan. Ada operasional, gangguan jadwal operasional, penurunan efisiensi. Kemudian ada reputasi. Nah, ini juga Pak, kepercayaan masyarakat juga dijaga Pak. Kenapa kepercayaan masyarakat dijaga gitu? Kalau masyarakat nggak percaya kita ada, ya kan Pak, nggak percaya dia HGU kita masih aktif, wah, dia kacau kan gitu. Reputasi kita menurun, tentunya dia akan melaksanakan tindakan penggarapan dan lain-lain. Kemudian ada risiko hukum, ya, kesalahan-kesalahan yang berkaitan hukum yang menyebabkan pencabutan izin usaha atau tuntutan. Contoh, memperkerjakan anak di bawah umur, ya, itu kan bisa jadi tuntutan hukum. Menghindarkan itu, ya jangan dipekerjakan, mitigasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan standar ISO, ya, 9001 itu kan mutu, 14.000 lingkungan, 45.000 kesehatan kerja, tapi kita pakai yang pemerintah punya ya, SMK 3. Kemudian ISO 5001 mengenai efisiensi energi, 31.000 pedoman umum. Jadi manajemen risiko itu Pak, kalau kita diaudit itu basisnya adalah ISO 31.000. Ya. Di mana peran manajemennya? Di sebelah kanan ya Pak, identifikasi risiko, penanganan risiko terkait dengan lingkungan, mengelola bahaya dan kecelakaan kerja, energi risiko pemborosan, ya, peningkatan biaya energi. Peningkatan biaya energi itu contohnya seperti ini Pak. Mana Pak apa? Siapa dah? Yang petugas mes ada? Ya kan Pak, berkaitan dengan risiko pemborosan energi. Makanya kemarin ada arahan khusus Pak JM terkait dengan mengurangi penggunaan AC, lampu dan lain sebagainya di luar waktu memang ada tamu, ya. Itu risikonya apa? Risiko pemborosan energi. Mitigasinya apa? Tindakan pencegahannya, ya matikan kalau tidak diperlukan. Kira-kira begitu. Ini terlalu teknis. Nah, ini risiko terbagi 3, ya. Waktu kita identifikasi, risiko existing, dia melekat Pak. Gitu-gitu aja gitu. Misalnya risiko kecelakaan kerja, ya Pak, setiap saat melekat, dia nggak akan berubah. Pasti kita
dekat dengan itu pada saat pemanen di jalur listrik misalnya, atau pada saat operasional pabrik. Nah, kalau dia risiko baru, ini muncul kalau kita berubah sasaran perusahaan. Ya, mungkin hari ini kita tugasnya sawit, risikonya A. Besok kita tugasnya memproduksi sawit dengan turunannya biodiesel, maka dia akan muncul risiko baru. Ya, biodieselnya berubah, misalnya kebijakan pemerintah dari 10, 20, sekarang mau dibangun di Semangke yang 50, yang B50 kan gitu. Jadi muncul risiko baru karena perubahan sasaran dan tujuan. Nah, yang terakhir itu risiko emerging ya. Ditemukan karena adanya gejala, ancaman atau perubahan lingkungan bisnis. Ini termasuk kaitannya dengan aktivitas kita berkaitan dengan stakeholder. Ya. Nanti bisa dibaca-baca selanjutnya. Nah, ini ya Pak, mengenai sadar budaya risiko. Jadi dia ada penetapan skalanya. Ya, level risiko low itu Pak, kemungkinannya kecil, dampaknya kecil, jadi disebut low. Kalau dia low itu moderat, kemungkinannya kecil, bisa berdampak besar gitu. Kemungkinan terjadinya kecil. Kalau dia high, sering terjadi, risikonya besar. Kalau kejadian, kerugiannya besar. Jadi itulah dia klasifikasi mengenai skala risiko dari low sampai high. Ya, jadi kemungkinannya besar terjadi, dan kalau sempat terjadi risikonya besar, maka kita akan kategorikan ke high. Jadi kalau di sistem kita di ERIN itu dinyatakan dalam bentuk rupiah gitu, kerugiannya berapa. Kalau nggak salah itu di atas 200 juta itu udah termasuk risiko tinggi. Kalau peristiwa risikonya terjadi, kalau kejadian yang tidak diharapkan itu ternyata benar-benar terjadi dengan di atas 200 juta kerugian perusahaan, itu udah masuk high. Ya. Saya rasa itu aja Pak untuk sosialisasi sadari. Berikutnya nanti Bapak bisa baca-baca, dan saya sebagai change agent terbuka untuk diskusi. Bahkan kalau mau belajar cara mengisi ERIN. Ya kan Pak Edi? Ya. Terima kasih.